nilaiku 4,0 kuliah gitu. Apa yang buat kalian goyah? Malas, nongkrong sama temen sampai pagi gitu. Itu kan mempengaruhi gitu kan. Terus apa lagi tuh? Hai, hai guys, balik lagi sama kamu berdua. Aku Baby di PKBI sebagai Ketua Forum Remaja PKBI. Podcast aku, streaming aku kali ini ditemani oleh siapa nih? Halo, perkenalkan nama aku Ilmi Akbar Ibani. Aku di sini sebagai anggota Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau. Jadi di malam hari ini kita bakal mengambil topik apa nih, Mi? Judul besarnya itu self sabotage. Self sabotage itu ya kayak kalian tuh dengan sengaja melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu tidak baik gitu untuk dilakukan atau berpotensi mengganggu rencana atau tujuan kita. Jadi kayak sebenarnya kita tahu apa yang kita butuhkan, tapi sengaja tidak melakukannya atau menghalangi diri kita untuk mencapainya kayak gitu. Jadi kayak melukai diri sendiri lah, lebih simpelnya ya. Contohnya gimana tuh? Contohnya tuh kayak sengaja menunda pekerjaan tugas di saat terakhir, lalu jadi stres sendiri, dan saat hasilnya kurang baik, kita merasa maklum karena waktunya terbatas gitu, kayak sengaja gitu, dilambat-lambatin, sengaja membuat diri itu stres gitu secara langsung, kayak gitu. Terus juga sudah tahu besok ada presentasi penting, tapi malah drakor maraton semalaman, jadi kayak besoknya nggak kebangun gitu. Terus juga makan junk food di tengah diet dengan alasan cheating day gitu. Kayak gitu itu termasuk salah satu self sabotage gitu ya, Mia. Jadi sendiri Nah, pernah nggak? pernah sih, apalagi yang kayak tadi yang pertama itu yang kayak nunda tugas kuliah gitu. Pernah. Dan aku baru tahu juga itu termasuk salah satu self sabotage. Wow. Tahu nggak sih sebelumnya kalau itu termasuk salah satu itu? Apa? Sebelumnya tahu nggak kalau itu termasuk salah satu dari self sabotage? Nggak tahu karena jujur kalau pribadi nggak ngelakuin tugas yang pas akhir-akhir tuh otak anaknya tuh kayak aja pas under pressure gitu. Baru ngalir tugas-tugas yang nalar logika gitu. Baru ada ide-ide banyak ide tuh itu ya pas udah mepet gitu. Tapi emang Jadi nggak baik sih. kayak Jadi tugas kita tuh kerja di bawah tekanan bukan? iya itu lebih nggak tahu itu lebih ini aja Lebih jalan lebih gitu, cepat lancar gitu ya? aja. Cuman itu kan nggak baik kan. Iya benar. Iya itu kan kalau Nah, misalnya terus juga apa? butuh terapi harus iya. Nah, kayak ternyata minum alkohol sebagai pelampiasan stres itu juga termasuk salah satu self sabotage gitu, teman-teman. Terus apa lagi nih Mico bisa yang Kayak kita tuh menyebut diri kita tuh hal-hal negatif gitu. Jadi sampai ngerasa diri kita tuh minder dan nggak mampu, dalam artian kita nyebut diri kita tuh jadi kita mikir lama-lama tuh itu jadi diri kita sendiri gitu.
Terus kita nolak pujian, kata-kata baik atau bantuan tulus dari orang lain. Terus sikap perfeksionis berlebihan yang membuat kalian tuh nggak maju-maju. Karena ya Emang gak ada boleh manusia yang sempurna perfect. kali. Iya boleh perfect, tapi kalau misalnya sampai membuat kalian nggak maju-maju atau memperlambat cara kerja kalian, itu kan jadi nggak baik kan. Terus tahu apa yang kalian inginkan, butuhkan tuh, tapi sengaja nggak dilakuin gitu. Kita tahu ada tugas gitu, nantilah sengaja nggak dilakuin gitu. Terus teman-teman yang kamu buat sendiri gitu, kalian komitmen mau ambil contoh, kan kita mahasiswa nih, kita ambil contoh, kita mau nilai kita 4,00 gitu, terus kita mengingat komitmen kita tuh gitu, tapi kita mengingkarinya, ya kita males-malesan, ya kan nggak bisa itu, hal itu terjadi kan. Terus juga self-sabotage bisa terjadi akibat pola kebiasaan atau pengalaman masa lalu gitu nih. Jadi kayak self-sabotage juga seringkali didasarkan atas rasa takut. Kayak gitu sih, biasanya jadi orang-orang yang self-sabotage itu karena rasa takutnya yang berlebihan mungkin. Kayak gitu. Terus juga self-sabotage dilakukan. Gimana, Mi? Maksudnya rasa takut mempengaruhi self-sabotage itu gimana ya? Kayak gara-gara rasa takut itu, dia jadi self-sabotage gitu, ngerti gak sih? Kayak takut tuh jadi salah satu, kayak keseringan tuh kayak jadi faktor gitu loh untuk orang melakukan self-sabotage gitu. Kayak self-sabotage dilakukan seseorang karena ada alam bawah sadarnya takut menghadapi kegagalan atau perubahan yang mungkin terjadi. Kayak misalnya kayak yang tadi kuliah. Nah itu tuh kayak dia tuh ngerasa takut dari alam bawah sadarnya gitu, kayak ngerasa takut nggak bisa melakukan maksimal gitu, jadi dia memilih untuk menghindar. Sebenarnya kan itu salah ya. Nah jika dia sengaja melakukan sesuatu dengan tidak maksimal, agar tidak terlalu merasa terpuruk saat gagal, jadi sengaja gitu loh nih. Karena mungkin nanti kalau aku maksimal terus aku gagal, aku bakal lebih sakit gitu kali pemikirannya. Meminimalisir ekspektasi dia dong. Nah benar, agar tidak merasa terpuruk, terus tindakan self-sabotage ini dijadikan alasan untuk mewajarkan kegagalan tersebut. Jadi kayak, wajar lah gitu. Self-sabotage dapat terjadi sebagai respon saat tidak berani mengakui kenyataan. Itu tadi kayak aku bilang. Jadi ketika dia takut nih, dia udah di self-sabotage gitu. Nah, mungkin ada gagal ya. Nah mungkin Hilmi ada nggak cara untuk stop gitu untuk self-sabotage? Cara untuk kita tidak melakukan self-sabotage itu, kita yang paling dasar itu kita harus sadari kapan kamu melakukan self-sabotage. Ini saat ingin melakukan sesuatu gitu, selalu tanyakan diri sendiri dulu, apakah ini sejalan dengan tujuanku apa enggak gitu. Karena kalau emang nggak sejalan kan sama aja bohong gitu kan. Iya benar. Nah kalau sudah sejalan, kalian jangan malah self-sabotage diri kalian gitu. Kalian harus berkomitmen gitu. Terus yang kedua itu kalian juga harus belajar menerima kenyataan dan bertanggung jawab atas yang terjadi di hidup kalian gitu. Kalau misalnya ada hal buruk, kalian melatih diri kalian untuk menghadapi dan tidak lari. Jadi intinya, kalau kalian ada masalah gitu, jangan lari dari masalah gitu. Kalian hadapin, kalian bertanggung jawab. Kalian sudah berbuat, kan sudah bertanggung jawab gitu kan. Iya benar. Terus yang ketiga itu kalian harus kenali diri kalian juga sih. Jadi kayak ya tahu kelebihan dan kekurangan. Terus apa-apa yang bisa kalian goyah, biasanya yang menggoda kalian. Kan kalian udah berkomitmen tadi itu awal. Nah, apa aja nih yang bikin aku goyah nih? Misalnya aku berkomitmen buat kayak tadi, nilaiku 4,0 kuliah gitu. Apa yang buat kalian goyah? Malas, nongkrong sama temen sampai pagi gitu. Itu kan mempengaruhi gitu kan. Terus apa lagi tuh?
Nah, yang terakhir juga mungkin biasakan memiliki rutinitas dan berkomitmen pada diri sendiri. Jadi kayak ya punya rutinitas yang tetap, terus komitmen sama apa yang udah dipilih gitu ya. Kayak pasti kan kamu kayak ya mengetahui batasan dalam melakukan segalanya yang baik bisa jadi nggak baik kalau dilakukan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Kayak yang selalu kita bilang ya, Mi. Segala satu hal yang berlebihan tuh pasti nggak baik hasilnya gitu. Bahkan suatu hal yang positif kalau berlebihan pun bisa jadi negatif gitu kan. Nah, kalau Ilmi sendiri pernah nggak self-sabotage? Kalau kita tarik dari contoh-contohnya, yang ada berapa tadi contohnya kita sebut, ada beberapa contoh gitu, kayak sengaja nunda tugas, itu pernah, tadi udah aku sebutin kenapa, kayak terus ya masih bahas kuliah, besok ada presentasi gitu, tapi malah nyantai-nyantai Aduh, atau nganggap, intinya itu kan kayak self sabotage itu kita nganggap sepele hal yang hal yang sebenarnya penting gitu ya. penting, bisa dibilang kewajiban sih mungkin, Iya benar sih. kewajiban kita gitu, jadi kita lalai gitu kan. Mm. Jujur pernah gitu, dan sampai sekarang juga masih melakukannya gitu, Iya sih sekarang secara nggak sadar gitu ya, Mi. secara nggak sadar masih melakukannya gitu. Kayak terlena sih lebih tepatnya. Nah, Terus baru tahu juga, ternyata itu juga tidak baik, maksudnya ya barusan juga ngelakuin hal yang sepele kan, kayak ngerasa self sabotage tuh ya udahlah gitu. Terus sekarang apa namanya, udah tahu cara-caranya, mungkin mengurangi self sabotage itu ya, sendiri gitu. iya sih sejujurnya waktu aku dikasih topik itu self sabotage, tahu nggak sih aku kira apa? Aku kira tuh yang kayak ngelukain diri sendiri gitu loh, yang kayak Itu cutting. itu termasuk, tapi lebih di dalam gitu, tapi lebih masa depan gitu, Oh, jadi kayak kayak kalau self sabotage ini dia lebih ke apa ya, kayak hmm, batin, secara ini nggak batin sih, ini cara secara batin material nggak sih? Secara kalau material gitu nggak sih? Secara nampak gitu kan? Gimana ya justru jelasin? justru menurut aku secara batin, karena ini menyangkut paut tentang diri, kayak kita nolak pujian, kayak kita menyebut hal-hal negatif dari hidup kita gitu, terus kita Iya nggak juga sih. melaksanakan tugas kita gitu. Iya sih kalau yang kayak nge-cutter itu kan kayak ya itu nampak ya fisik Itu ya kan jadinya ya ya. itu fisik gitu. Ya self sabotage ini menurutku pribadi itu batin, luka batin yang kita sengaja buat sendiri gitu. Secara nggak langsung ya. Gitu. Jadi kita pun juga Kalau baru tahu. sebenarnya self sabotage itu juga sering dihubungin sama orang-orang dengan self care gitu. Banyak orang yang Iya, menjadikan heeh. tindakan self care itu sebagai pembenaran atas sesuatu yang nggak baik atau merugikan diri sendiri secara jangka panjang gitu. Contohnya tuh nih. Contohnya itu misalnya soal istirahat gitu. Kalau misalnya kita udah capek kerja, capek nugas, capek ngelakuin aktivitas, kita kita udahlah tidur aja gitu, tidur siang gitu. Bentar ngisi energi. Tapi setelah itu kita melanjutkan dengan bermalas-malasan. Jadi uh, kayak bentar mau istirahat dulu, tidur gitu. Kebablas terus, aduh belum selesai, mager gitu. Kan itu kebiasaan-kebiasaan anak muda ya, biasa gitu. Jadi ya pada akhirnya tugas tuh nggak selesai gitu dengan baik. Atau contoh lainnya gitu, contoh lainnya ada identik dengan cewek nih. Contoh lainnya apa tuh? Kayak mungkin perawatan wajah atau mungkin di makeup gitu atau mungkin ya sang ini nih skincare gitu ya, skincare makeup tapi itu berlebihan gitu, jadi sehingga mengeluarkan biaya yang banyak gitu, akhirnya kita seperti nggak punya pilihan gitu. Ini self sabotage padahal sebenarnya kita tidak harus kesulitan gitu, kita melakukan segalanya sewajarnya. Jadi kayak ya yang kayak tadi bilang suatu hal yang berlebih kan emang nggak bagus ya. Jadi ketika suatu hal yang bisa yang berlebihan dan merugikan diri, kayak kita harusnya uangnya cukup untuk makan untuk apa,
habis ya itu termasuk salah satu self sabotage. Jadi kita memaksakan apa yang kayak tadi, kita memaksakan nggak kebutuhan. Jadi kita memaksakan terus kita mengkotakkan itu jadi self love gitu. Kalau sebenarnya itu memaksa. Dan Benar-benar. orang kayaknya mungkin nggak sadar sih. Aku mau beli ini karena aku sayang diri aku. Tapi kalau besok bingung makan apa, kayaknya itu maksa deh gitu. Benar-benar. Itu jadi segala yang berlebihan itu nggak baik ya. Benar. Jadi emang harus seporsinya aja, ya secukupnya lah. Nah mungkin Mbak operator pernah nggak sih ngelakuin self sabotage? Nah self sabotage itu ya kita jelasin dikit aja biar teman-teman ingat gitu ya. Self sabotage itu jadi kita melakukan suatu hal yang Sebenarnya tidak baik. Tidak baik, tapi kita secara tahu sadar tidak gitu. baik. Kayak misalnya gini, nunda tugas gitu. Atau kita sengaja belanja banyak-banyak dengan mengatasnamakan self reward gitu misalnya. Pernah nggak? Pernah tapi tugas ya. Oh, lebih ke tugas yang banyak ya. Cuma tugas. Iya, cuma tugas. Karena iya kayaknya cuma tugas. Kayaknya. Menurut Fitri. Kayaknya aja dulu gitu. Iya kan tuh? Aku bukan tipe orang beli-beli banget. Paling makan. Iya. Lebih ke secara nggak sadar gitu nggak sih? Kadang kan kita melakukan sesuatu, ya kayak ini self sabotage ini segala kayak suatu hal yang nggak kita sadari gitu loh. Iya emang baru tahu sekarang juga kalau itu ada istilahnya gitu. Kita ngelakuin sesuatu yang kita tahu itu nggak baik ya dan mengganggu kewajiban kita, ternyata ada istilahnya itu self sabotage. Jadi kayak tadi dibilang, jadi kayak self sabotage itu diistilahkan sebagai self love gitu kan nih tadi dibilang kayak mengatasnamakan self love untuk kayak ya gitu self reward atau hal-hal yang mungkin kayak mengatasnamakan ya aku nih menghargai diri aku gitu, mengapresiasi diri aku gitu. Dan ternyata di belakangnya itu kalian memaksakan hal itu terjadi. Iya benar, nah itu sebenarnya nggak bagus gitu. Oh Mbak Wici nggak ada ya? Cuma tugas ya, kebanyakan sih kayaknya orang tugas tuh. Kayak mereka secara nggak sadar gitu kan. Ya, tugas-tugas nggak cuma tugas kuliah atau tugas pribadi gitu sebagai umat muslim juga tugas kalian gitu atau tugas apa aja gitu, tugas rumah kalian disuruh Bukan tugas orang dia tua bilang nyapu. bukan tugas ini aja, bukan tugas kuliah atau tugas ini, mungkin tugas kalian sebagai umat muslim terus kayak wow, Ustaz. Wow, baru nggak. Jadi ya kayak kayak ya aku kadang ngerti sih kayak ya mungkin kalian mengatasnamakan self reward atau self love itu karena mungkin kalian ngerasa oh aku udah capek nih gitu udah kerja gitu misalnya sebulan ya sesekali boleh kali self reward Boleh, tapi ya boleh berlebihan tapi ya jangan jangan. berlebihan. Nah, kayak gitu. Terus juga mungkin untuk teman-teman yang ngerasa kalau kalian lagi nggak baik-baik aja gitu mungkin boleh Kita coba beralih. kita kasih sedikit motivasi gitu ya kali ya Mia. Bukan Boleh. motivasi sih, lebih kayak ke tentang kalian nggak sendiri kok gitu. Mungkin di luar sana masih ada yang lebih sakit, mungkin di luar sana masih yang banyak yang lebih mungkin sedih gitu. Ada kalanya kita ngerasa kehilangan arah ya, dan jadi mempertanyakan segalanya kayak aku tuh udah di jalan yang bener nggak sih gitu. Kenapa aku tuh sekarang di sini ya gitu. Sampai kapan nih aku kayak gini terus gitu.
pasti kadang kita punya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dalam diri kita gitu ya. Pasti juga kita setiap manusia punya di titik terendah gitu kan nih. Nah, tenangkan pikiran dulu gitu, berhenti dulu sejenak. Kadang berhenti itu bukan berarti kalian kalah gitu loh. Kayak berhenti untuk melangkah 2 kali lebih ke depan tuh juga nggak apa-apa gitu ya, berhenti sejenak gitu. Kadang kalian kalau misalnya berhenti juga, kalian ngelihat keadaan, kalian ngelihat sekeliling, karena kan mungkin ngelihat jawaban di situ gitu. Bener-bener. Daripada kalian tergesa-gesa gitu kan. Kayak segalanya akan baik-baik aja kok gitu, ketika kau tuh juga bisa baik-baik aja, berdamai sama diri sendiri. Yang paling penting kayak ya, streaming kita sebelumnya ya, Mi. Segalanya itu berawal dari diri sendiri dulu. Kayak gitu sih yang kayak Pak bilang kan. Ya, diri sendiri dulu lah pokoknya gitu. Iya. Ya. Terus apa lagi? Kan memang hidup itu penuh kejutan kan. Memang kadang yang kita harapkan kejutan yang baik doang gitu. Tiba-tiba dapat kiriman gitu, dapat uang gitu, transferan uang. Tapi kan kadang-kadang juga kejutan, tiba-tiba ada aja masalah gitu. Banyak hal yang nggak terduga gitu, yang sering kali nggak sesuai harapan kita gitu. Kita mungkin harapan kita kerja keras, harapan kita mau uang banyak, rupanya gaji kita dipotong atau kita di PHK gitu. Jalan kita tuh bisa berliku-liku gitu. Benar. Tapi bukan berarti kita sekarang ngelakuin hal itu bukan membuang-buang waktu. Karena menurut aku gini sih, ya semua orang tuh punya prosesnya masing-masing. Ada orang yang dengan proses yang mudah, ada orang dengan proses yang panjang baru mendapatkan ada orang yang dari 0 ke 100, ada yang dari 10 ke 100, ada yang dari 75 ke 100. Iya. Kayak ya. Tapi balik lagi kan juga harus menikmati prosesnya itu. Kalau misalnya kalian udah 100, kalian ngelihat dulu kan prosesnya tuh ya indah aja gitu kayaknya. Ya, memang nggak semua jalan tuh kayak jalan tol mulusnya. Ya kan, kadang kita harus melewati jalan yang beraspal, yang belum diaspal gitu. Atau jalan yang pernah dilalui orang sebelumnya. Belum pernah maksudnya. Iya, belum pernah. Jadi kayak cuma kita yang ngelewatin gitu ya, yang ngerasain susahnya gitu. Dalam hidup seringkali nggak ada jalan pintas, ya kan. Tapi semua jalan yang kita laluin pasti punya alasan. Selalu ada sesuatu yang akan kamu dapatkan dari semua pengalaman. Jadi menurut aku, apapun yang kalian alami saat ini, kalian tuh cukup jadi itu pengalaman, pembelajaran kalau ya hidup tuh gini loh gitu. Ya, aku kadang ngerasa mungkin aku kemarin gitu nakal dulu, aku sekarang punya alasan. Oh, jadi itu ya rasanya gitu. Oh, segitu ya dijadikan pengalaman gitu. Ya segitu ya buruknya hal itu gitu. Dijadikan pengalaman buat nggak ngulangin lagi nanti gitu sih. Benar-benar. Jadi kayaknya segala hal yang baik dan buruk itu pasti punya pesan sendiri untuk hidup kita masing-masing, ya nggak, Mi? Dengar nggak, Mi? Apa? Nggak, aku bilang ya, sekali jalan yang baik maupun buruk pasti punya alasan ada dalam hidup kita, dan pasti punya pesan nggak tuh pesan. Punya pesan kan untuk hidup kita. Nah, Mbak Uci ada nggak mau nambahin untuk teman-teman yang mungkin lagi di titik terendahnya atau mungkin lagi sedih akhir-akhir ini, lagi melo? Kayaknya Mbak Uci tahu lah siapa yang akhir-akhir ini melo kan? Siapa? Punya pesan nggak? Lagi nggak baik-baik aja gitu mungkin. Apa ya? Sambil nengok orangnya ngakak lah tuh. Aku tak pandai. Aku tak pandai tuh kayak gitu. Kok suaranya dua?
dia lagi ini riweh gitu, riweh bawa operator. Mungkin ya lebih dulu deh, tahu punya motivasi kan untuk teman-teman yang Kalau yang kita bahas yang barusan, kita kan berharap harapan kita tuh jalan-jalan kita tuh lancar gitu, ya dimudahkan. benar pasti. Kayak jalan tol tadi lah gitu. Lurus aja gitu. Namun pas dijalanin ternyata hambatannya banyak loh, macet loh ternyata loh gitu. Nah, pas itu terjadi kalian tuh wajar untuk ragu, nanya bertanya gitu ke diri kalian itu, aku salah jalan nggak ya gitu. Apa aku di jalan yang benar deh gitu. Ragu dan takut itu wajar. Tapi banyaknya tantangan itu bukan berarti pertanda untuk menyerah gitu. Seringkali memang kita nggak langsung sampai tujuan, tapi ternyata di jalan yang berliku itu kita belajar untuk bersabar, bertahan, dan punya mental yang lebih kuat. Jadi kita dilatih sama Tuhan buat apa ya? Ya gitu, jadi kita sabar, bertahan, punya mental yang kuat buat nanti ngadapin yang mungkin di tahap 100 itu kita apa namanya? Lika-likunya tuh lebih berkelok-kelok gitu kan. Terus kita juga belajar untuk makin mengenal diri kita dan apa yang sesungguhnya kita inginkan gitu. Berakhirnya sia-sia kan. Jadi semoga kalian nggak berhenti percaya kalau semuanya itu akan baik pada akhirnya. Waduh, malam ini Hilmi cukup bijak ya, walaupun mungkin moodnya lagi nggak bagus nih, kelihatan banget dari muka kan. Tapi bijak banget nih malam ini. Nah, mungkin Mbak Mici ada mau tambahin? Oke, enggak ya betul. Apa ya mungkin untuk orang-orang yang lagi down atau saat ini tuh titik terendah dalam hidupnya gitu kayak ya nggak apa-apa nikmatin aja prosesnya gitu kayak intinya jangan nyerah sama diri sendiri lah kayak misalnya orang lain ninggalin atau gimana tuh ya udahlah gitu kan mau gimana lagi tapi selagi nggak nyerah untuk diri sendiri tuh kalian pasti bisa bangkit ya tuh ya. Nah, makasih. Ditujukan gitu ya. Ya, di terus jangan merasa kalian tuh kecil gitu. Ya kadang manusiawi lah, ngerasa sedih, nangis, stres, manusiawi banget. Semua orang berhak ngerasain itu. Tapi ya balik lagi jangan. Iya, justru yang aneh ketika kalian udah nggak bisa nangis, kalian udah nggak bisa kecewa, kalian udah nggak bisa mati rasa lah ini ya. Ada aku bukti dulu punya temen kak yang mati rasa gitu sampai dia semua orang nangis dia nggak nangis. Ya itu emang butuh ke psikolog sih menurut aku karena ya udah hancur banget kan berarti mentalnya dia udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi dalam hidupnya gitu. Jadi ya it's okay gitu loh ketika kalian nggak baik aja. Percaya suatu saat semua itu bakal baik lagi, bakal jalan lagi seiring berjalannya waktu walaupun ya pasti ada yang kayak tadi dibilang ya Mi pasti ada jalan yang belum diaspal. Ya ada lika-liku. Iya pasti, tapi pasti bakal nanti habis ada jalan yang lika-liku pasti jumpa lagi jalan yang lurus. Walaupun di depan mungkin ada lagi lika-liku. Karena yang namanya hidup pasti ada cobaan. Kalau nggak ada cobaan tuh nggak hidup namanya. Jadi intinya nggak semua hal yang kalian alamin tuh nggak ada yang sia-sia gitu. Kalian bisa tahu jawabannya nanti kalian iya, sudah besar kadang ada beberapa hal yang kita tuh nggak perlu pikirin sekarang. Ada beberapa hal yang nggak perlu kita tahu jawabannya sekarang. Cukup jalanin, cukup nikmatin selagi bisa gitu. Ya enjoy aja gitu. Tetap lakuin hal positif. Jangan sampai karena kalian lagi down, kalian malah melakukan hal-hal negatif ya. Jangan. Nanti merugikan diri sendiri. Gitu sih buat aku. Jadi untuk mungkin teman-teman yang kayak tadi kita bilang nggak punya teman sampai udah mati rasa nggak punya teman untuk cerita tenang aja PKBI itu punya layanan konselor sebaya
di bawah tangannya Khalidah Nurjamil ada nanti temen streaming aku satu lagi yang cewek. Terus dia juga, ya kami juga yang kayak kalau tadi mati rasa itu kan berarti udah harus ke psikolog ya. Yup, ada ahlinya. Serius. Dan kami PKBI juga ada ahlinya nih gitu. Jadi ya boleh banget. Terus juga yang kalau mau join forum remaja bisa banget kontak aku atau langsung kontak di fanpage Facebook, fanpage kita PKBI atau di IG-nya Sembangin Podcast bisa juga. Juga mungkin kalian ada saran apa yang mau dibahas. Kalian mungkin tertarik sama apa nih gitu, boleh dong cerita atau mungkin mau aku lagi gini gitu, kalian pernah nggak sih kayak gini gitu. Misalnya aku lagi ngerasa kehilangan nih seseorang, kalian pernah nggak gitu, ntar kami sharing gitu ya Mia. Mungkin nanti kami pelajari dulu atau mana tahu ada hal yang senasib. Mungkin pernah kami alamin juga gitu kan. Dan Bisa apa banget. jawabannya itu. Jadi ya intinya buat teman-teman tetap semangat, jangan pernah ngerasa kalau kalian tuh sendirian, karena mungkin banyak orang-orang di luar sana yang kalian nggak kenal, ternyata juga nasibnya sama gitu kan. Jadi ya intinya stay safe everyone, karena katanya ada coronavirus baru. Serem banget. Jadi tetap stay safe. Iya. Saya di rumah aja, mau tahun baruan. Di rumah aja lah, bakar-bakar rumah gitu kan nih. Bakar rumah. Rumah tangga maksudnya, rumah sendiri. Jangan rumah sendiri dong. Ntar tinggal di mana? Ya bakar-bakar lah gitu. Jangan kelong ya guys. Karena kelong nanti anginnya kuat. Iya, angin kuat dan kita juga tinggal di Kepri kan, dan dekat sama laut juga rasain lah angin kuat. Iya loh, akhir-akhir ini angin kuat kan Kak Wici? Iya. Yang di tengah kota aja kuat, apalagi yang di dekat Trikuara sana ya. Jadi ya kalau mau staycation, cari staycation yang aman, contohnya one of kind tuh bagus deh kayaknya. Nanti aku mau ke situ. Iya, aku jadi endorse. Kayak aku jadi endorse soalnya. One of kind kalau mau endorse PKBI boleh loh. Iya. Jadi ya intinya, apa intinya ini? Semua yang kalian alamin nggak ada sia-sianya, intinya itu. Iya, intinya itu nggak ada yang sia-sia di hidup ini. Kalian sakit aja tuh ada hikmahnya. Iya nggak Kak Wici? Kan katanya sakit tuh ngurangin dosa. Itu hikmahnya, contoh kecilnya deh. Contoh simpelnya gitu. Simple gitu ya deh. Stay cute.